ada ulama dan tokoh masyarakat katanya yang mendatangi DPR Provinsi. Beliau menyampaikan pepeling untuk gubernur dan wakil gubernur terpilih Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi dan Kang Erwan Setiawan. Apa isi pepelingnya? Siapa mereka semua? Oh, saya tahu mereka siapa. Karena calon yang mereka dukung kalah. Nanti kita baca profilnya ya, satu persatu. Biar nantilah. Kita akan cek dulu apa sih isi pepelingnya. Assalamualaikum. Ini kita beri temanya itu pepeling atau tazkirah ulama dan tokoh Jawa kepada gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat terpilih periode tahun 2025-2030. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Islam memiliki sejarah yang panjang dan kaya di Tatar Sunda yang mencerminkan proses akulturasi budaya dan islamisasi antara Islam dengan tradisi dan adat Sunda, sehingga identitas Islam teh Sunda, Sunda teh Islam menjadi cerminan dari keberhasilan proses islamisasi ini yang hingga kini masih menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat di Tatar Sunda. Kaum muslimin etnis Sunda di Jawa Barat menerima identitas Islam dan Sunda sebagai dua eksistensi yang saling mengisi satu sama lain. Islam menjadi bagian dari identitas Sunda. Islam Sunda, Sunda Islam. Sunda dengan Islam merupakan dua hal yang saling melengkapi antara satu dengan lainnya. Adalah ungkapan yang penuh makna bahwa ngalangkungan Islam Sunda Nanjung, ngalangkungan Sunda Islam Wubuh tetap agung. Artinya melalui Islam Sunda berwibawa, melalui Sunda Islam tetap agung. Artinya sebagai gambaran bahwa antara Islam dan Sunda memiliki keterikatan yang tak dapat dipisahkan. Dalam realitas kehidupan masyarakat Sunda akan terasa heran apabila ada orang Sunda beragama selain Islam. Sunda telah sejak lama menjadi branded dengan Islam. Maka Islam teh Sunda, Sunda teh Islam, sebagaimana Mang Endang Saifuddin Ansori dalam acara riungan masyarakat Sunda di Bandung tahun 1967 yang disampaikan oleh Kang Ayub Rosidi 2010, sudah menjadi ruhiyah jati diri Ki Sunda era islamisasi yang akan mawaraharja dunia akhiratna, sebagaimana etnis Minang dengan ada giumnya adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah. Dengan demikian kami kalangan ulama dan tokoh Jawa Barat memberikan tazkirah. Satu, bahwa gubernur sebagai pemimpin masyarakat khususnya di Jawa Barat yang mayoritas etnis Sunda senantiasa mengayomi keimanan dan ketakwaan rakyatnya yang muslim dengan bimbingan para ulama. Dua,
bahwa ekspresi jati diri Sunda di Tatar Sunda Jawa Barat dengan adagium silih asa, silih asih, silih asuh sejatinya telah mendapat cerupan atau sibgo nilai spiritualitas wahyu yaitu Al-Quran dengan nilai-nilai akhlakul karimah dalam Islam yang sudah dijalankan sebagai living Al-Quran berabad-abad lamanya. 3. Bahwa DPRD Jawa Barat sebagai representasi aspirasi dan keyakinan mayoritas masyarakat Jawa Barat dengan etnis Sunda Muslim berkomitmen memperkuat jati diri Ki Sunda yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menghargai perbedaan namun bersifat seperti lebah madu yang berprinsip moal usik mun teu diosok-osok, bahkan sebaliknya memberikan faidah dengan madunya dan sengatan serumnya menjadi obat. 4. Bahwa kami ulama dan tokoh di Jawa Barat senantiasa akan mengawal setiap kebijakan politik, kebudayaan, dan keagamaan pemerintah Provinsi Jawa Barat agar selaras dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam dan nilai-nilai kesundaan yang telah menjadi identitas yang berpadu padan, sehingga selaras dan harmonis mewujudkan Jawa Barat berkah, thayyibah, walaupun gopur dengan syariah. Bandung, 18 Desember 2024, 16 Jumadal Akhirah 1446 Hijriah, ulama dan tokoh Jawa Barat. Saya yang membacakan Asep Syarifuddin. Oke, poin-poin dari awal sampai detik-detik terakhir tak ada problem. Bahwa Islam dengan Sunda saling menguatkan. Ya memang seperti itu. Ya sudah terjadi akulturasi budaya antara Islam dengan Kasundaan. Tetapi di menit terakhir, di penghujungnya, kami, ulama dan tokoh Jawa Barat akan senantiasa mengawal setiap kebijakan politik dan budaya ya, yang nanti akan dikeluarkan oleh gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat agar selaras dengan syariat Islam. Gitu ya. Tetapi jangan versi kalian ya. Ulama itu bukan hanya kalian. Ini yang paling penting. Jadi jangan sampai menafikan keulamaan yang lain di dalam hal ini. Karena seringkali penyakit ulama itu menafikan keulamaan yang lain. Tanpa kemudian menghiraukan pendapat ulama yang lain. Sebagai contoh ada salah satu ulama di sini di Kabupaten Ciamis memberikan fatwa dulu ketika masih musim kampanye itu. Ittifaq ulama Ciamis memilih pasangan Ahmad Syekhu dan Ilham Habibi. Itu tentu menafikan keulamaan yang lain. Bahwa dia adalah seorang ulama, iya, pimpinan pondok pesantren. Tetapi bila menafikan keulamaan yang lain, seolah ulama itu hanya dirinya, ini problem. Apalagi disandarkan pada kepentingan-kepentingan politik. Dan lagian, seorang ulama itu akan sangat indah dan berwibawa. Serta kita akan menganggap pandangan-pandangannya objektif benar-benar demi urusan umat dan agama. Manakala tidak punya keberpihakan politik. Sementara kalau kita lihat dari satu persatu tokoh yang ada di sini, ini saya lihat, ini keberpihakan politik kemarin ke 03 loh Pak. Ini keberpihakan politiknya ke 03. Maka wajar dong bila saya menyimpulkan ini orang-orang yang ngomong, terlepas dia ulama atau tidak, yang penting tujuannya adalah politik. Jadi ulama politik. Ulama politik.
Nggak apa-apa kalau mengedepankan ulama politik itu pada nilai-nilai yang disandarkan pada kepentingan seluruh umat Islam dan agama khususnya. Sementara bila sudah masuk, apalagi benar-benar berada di depan mendukung salah satu paslon di dalam urusan politik, maka seringkali mengabaikan, mengedepankan kepentingan umat dan agama, tetapi mengedepankan kepentingan pribadi dan kelompoknya. Disandarkan pada dialaskan atau beralaskan kepentingan umat dan agama. Padahal sejatinya kepentingan dirinya dan kelompoknya demi untuk memenangkan jagoan yang mereka dukung. Nih, saya akan cek beberapa lah ya yang hadir di sini yang katanya tokoh ulama dan tokoh Jawa Barat. Ada Kiai Haji Muhammad Syarif Hidayat, pimpinan Pondok Pesantren Al-Hasan Ciamis dan Ketua Hamida Jabar. Ketua Hamida Jabar. Kita tahu sama-sama Hamida kemarin berpihak kepada siapa? Pesantren Huda itu kemarin memfatwakan untuk memilih siapa? 03, Pak. Jelas. Jadi ini urusan politik pada akhirnya. Susah kita mau mengatakan ini objektif pengawalan. Lalu kemudian ada Kiai Haji Nurul Mubin, pimpinan Pondok Pesantren An-Najiyah Tasikmalaya dan Ketua Mahkamah Pron DPD FPI Jabar. Termasuk yang ngomong itu. Siapa itu? Ustadz Aib Syarifuddin ya. Juga sama lah kelompok 212. Jadi ini semua orang. Ini pendukung 03. Yang hadir di situ tuh. Ulama enggak? Oh ya ulama. Kita enggak menafikan keulamaannya. Cuma satu kali lagi, kalau mau mengawal urusan kebijakan politik dan budaya nanti yang akan mohon maaf ya, yang akan dikeluarkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Jangan egois. Jangan merasa bahwa ulama itu hanya kalian. Lalu kemudian nanti misal menghardik kebijakan politik dan budaya Kang Deddy. Dan saya cek di deskripsinya itu. Ini mereka menyampaikan pula harapan agar tidak terjadi kegaduhan di masyarakat disebabkan praktek tradisi dan ritus Sunda Wiwitan yang bertentangan dengan syariat Islam. Udah mulai menyinggung urusan Sunda Wiwitan. Dan kita tahu sama-sama Kang Deddy itu adalah orang yang selalu diidentikan dengan Sunda Wiwitan. Ini persoalan perbedaan cara pandang melihat Sunda Wiwitan. Terkait urusan ngarumat alam, ngajaga tradisi, ngajaga budaya, lepas dari konsep ketuhanan, kita harus mengakui konsep Sunda Wiwitan itu memang juara. Kita tahu di kampung adat itu bagaimana hidup gotong royongnya sangat kuat. Apakah tidak diajarkan dalam Islam? Sangat diajarkan. Harus kita gotong royong. Menyimpan padi itu sampai beberapa generasi ke depan bisa mampu mereka. Jadi konsep di dalam merawat alam ini Sunda Wiwitan keren. Jangan sampai menafikan itunya. Lepas satu kali lagi dari konsep ketauhidan, dari konsep ketuhanan. Kang Deddy Mulyadi melihat Sunda Wiwitan di dalam urusan mengurus dan merumat alam. Dan itu adalah kekayaan kita. Kekayaan nenek moyang kita yang akrab dekat dengan alam. Yang tidak merusak alam tetapi menjaga alam. Menjaga alam, menjaga gunung, menjaga tanah, menjaga laut, menjaga desa, menjaga kota. Begitu. Jadi jangan karena Kang Deddy misal merawat dan merumat alam lalu dianggap ini Sunda Wiwitan yang tidak bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan.
konsep yang baik dari Sunda Wiwitan, prinsip yang bagus dari Sunda Wiwitan kita ambil sebagai prinsip hidup di dalam menjaga banyak hal termasuk alam. Konsep ketuhanannya lain cerita, kita orang Islam. Kita punya ritual agama, sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Orang Sunda Wiwitan kan tidak. Jadi ini harus kemudian bisa membedakannya. Ekspresi kesenian dan kebudayaan Kang Deddy jangan sampai dianggap sebagai ekspresi kemusyrikan. Karena itu yang saya kira di kemudian hari akan sering dituduhkan kepada Kang Deddy. Dan ini awal mulanya di sini. Komitmen ulama dan tokoh Jawa Barat katanya. Dan itu saya lihat para pendukung Syekhu akan berkomitmen mengawal fatwa atau kebijakan politik dan budaya Kang Deddy Mulyadi. Kita akan kawal Kang Deddy. Ya, jangan sampai ada yang mengganggu. Gak apa-apa dikritik, tapi jangan sampai difitnah. Apalagi berkenaan dengan urusan kepercayaan, keyakinan, keimanan, tuduhan yang tidak mendasar. Kita akan kawal di dalam urusan itu. Ya. Misal ada kebijakan yang keliru dan merugikan rakyat, yuk kita kritik sama-sama. Tetapi bila kebijakan nanti akan benar-benar menguntungkan masyarakat, jangan sampai kita lengah di dalam menjaganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.